Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin sedikit menjelaskan tentang etik legal dan keselamatan pasien dalam kebidanan dan akan memberikan contoh role play dalam etik legal dan keselamatan pasien. Apa sih etik legal dan keselamatan pasien dalam kebidanan? Dilihat dari kompetensi inti, di sini bidan mampu melaksanakan praktik kebidanan dengan menerapkan etika, legal, dan keselamatan klien dalam seluruh praktik dan pelayanan kebidanan untuk perwujudan profesionalisme bidan. Dilihat dari lulusan, di sini bidan harus mampu 1. Berperilaku sesuai kode etik bidan dan pandai menempatkan diri pada kondisi dan situasi berbeda. 2. Bekerja sesuai standar pelayanan kebidanan yang telah ditetapkan. 3. Bersikap adil pada semua pihak yang berinteraksi dengan bidan, khususnya klien, yaitu perempuan, bayi, balita, dan anak prasekolah. 4. Menghormati mitra kerja yang memiliki kelebihan dan menghargai setiap pihak yang memiliki keterbatasan. 5. Menyadari keterbatasan diri sehingga terbuka untuk berkolaborasi dengan profesi lain. Yang keenam, senantiasa mengupayakan yang terbaik untuk klien. Yang ketujuh, mengutamakan keselamatan klien di atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Yang kedelapan, cermat dan teliti dalam setiap perkataan dan perbuatan terkait dengan pelayanan kebidanan. Yang kesembilan, sadar hukum dan senantiasa mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Yang kesepuluh, jujur dan bertanggung jawab terhadap setiap tahap dan bagian pelayanan kebidanan yang dipercayakan kepadanya. Yang ke-11, melindungi hak asasi perempuan dalam kesehatan reproduksi dan seksualitas. Yang ke-12, menjaga rahasia yang diketahui karena keterlibatan dalam pelayanan. Yang ke-13, memperlakukan perempuan sebagai mitra yang bertanggung jawab menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksinya. Yang ke-14, menempatkan diri dengan tepat di masyarakat, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang menjadi sasaran binaannya. Yang terakhir yaitu yang ke-15, mampu menjalin kerjasama dengan seluruh pihak. Di suatu desa yang bernama Desa Sirahan, terdapat sebuah keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang dikepalai oleh Bapak Joko 45 tahun dan istrinya Ibu Nita 42 tahun. Di umur Ibu Nita yang sekarang, ia sedang mengandung anak keempatnya yang memasuki kehamilan 9 bulan. Di suatu malam hari, Ibu Nita sudah mulai merasakan kontraksi menjelang melahirkan. Di esok harinya, Pak Joko dikagetkan dengan pendarahan yang terjadi pada istrinya. Ibu, kenapa ibu mau melahirkan? Ya Allah Pak, ini berdarah semua, sepertinya ibu mau melahirkan. Ibu, aku antar ke dukun beranak karena bapak tidak punya banyak uang. Tapi Pak, dukun beranak kan ilegal, lagi pula umur ibu ini juga udah 42. Harusnya kita itu ke bidan. Terus gimana Bu? Kita tidak punya banyak uang untuk pergi ke praktek bidan mandiri. Makanya ibu gak mau ke dukun. Yaudah, bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh Pak, itu sepertinya Bu Nita sudah mau melahirkan Pak. Ayo kita bawa ke rumah sakit saja. Tapi saya tidak mempunyai banyak uang. Istri saya ingin ke bidan praktek mandiri, Bu. Oh seperti itu ya Pak. Sekarang istri Bapak segera dibawa ke bidan aja Pak. Kalau enggak ya dibawa ke bidan mandiri Sasita. Masalah biaya Bapak tidak perlu khawatir karena bidan Sasita sangat bertanggung jawab, terbuka sama pasien dan lebih memilih keselamatan pasien. Dan ini saya cuma ada uang 300.000 Pak, mungkin bisa untuk meringankan biaya Bapak. Terima kasih banyak Bu Siti atas bantuannya. Iya Pak, Bapak jangan sungkan-sungkan jika butuh bantuan. Terima kasih ya Bu Siti. Baik Pak, sama-sama Pak Joko. Pak Joko segera membawa istrinya ke praktik bidan mandiri Sasita. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Pak. Bu, ada yang bisa saya bantu? Apakah benar ini dengan bidan Sasmita? Iya
Iya Pak, benar, ini dengan praktek bidan sasita. Saya sendiri bertugas sebagai asisten bidan. Untuk bidan sasitanya, saya panggilkan terlebih dahulu ya Pak. Bapak dan Ibu silahkan duduk terlebih dahulu. Selagi menunggu bidan sasita datang, saya data terlebih dahulu ya Bu. Beberapa menit kemudian, Ibu Sasita datang. Selamat pagi Pak, Bu, saya bidan Sasita. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, istri saya tadi pagi pendarahan, itu kenapa ya Bu? Mohon maaf Bu, ini kehamilan anak keberapa ya Bu? Dan usia kehamilan Ibu sudah berapa bulan? Ini anak keempat saya, Bu, dan sudah 9 bulan. Bolehkah saya periksa terlebih dahulu Bu? Silahkan berbaring terlebih dahulu. Ibu Nita kemudian berbaring di tempat tidur dan bidan Sasita memeriksanya. Begini ya Bapak, Ibu, pendarahan yang dialami oleh Ibu Nita itu normal. Pendarahan saat menjelang persalinan terjadi akibat robekan vena kecil karena pembukaan mulut rahim. 1/5 pendarahan saat hamil tua disebabkan kondisi plasenta previa, yaitu keadaan di mana plasenta atau ari-ari menutupi seluruh atau sebagian mulut rahim. Saat hamil, sel-sel yang ada di serviks atau leher rahim akan mengalami perubahan sehingga menjadi mudah berdarah, tetapi kondisi ini tidaklah berbahaya, Bu, Pak. Namun, untuk menjaga keselamatan ibu, lebih baik ibu di sini saja terlebih dahulu sambil menunggu kontraksi dan pembukaan selanjutnya hingga proses persalinan. Mohon maaf Bu, apakah biayanya sangat mahal? Soalnya saya hanya memiliki uang 700.000. Aduh, tidak apa-apa Pak, jangan memikirkan biaya terlebih dahulu. Yang terpenting itu keselamatan istri Bapak dan calon anak Bapak. Duh, kok saya nggak enak ya Bu? Saya juga nggak enak Bu. Gak usah nggak enak Pak, selagi saya bisa membantu demi kebaikan ibu dan calon buah hati, saya merasa senang Pak jika saya dapat membantu pasien saya melahirkan dengan selamat. Baik Bu. Jadi istri Bapak di sini dulu ya Pak, sambil menunggu kontraksi dan proses persalinan. Baik Bu. Pada malam harinya, Ibu Nita merasakan kontraksi karena ingin melahirkan, kemudian dibantu oleh bidan untuk proses persalinan. Akhirnya, Ibu Nita berhasil melahirkan anak perempuan dengan selamat. Selamat ya Bu, Pak, anaknya cantik sekali. Terima kasih Bu Bidan telah membantu persalinan istri saya dan membantu biaya persalinan istri saya. Ya Pak, sama-sama. Sudah kewajiban saya untuk membantu pasien dan selagi saya bisa, maka saya akan bantu. Apalagi ini berhubungan dengan nyawa. Wah, terima kasih sekali Bu Bidan telah baik kepada kami. Iya Pak, sama-sama. Sore harinya, bidan Sasita menemui Pak Joko dan Bu Nita. Permisi Pak, Bu, ini Ibu Nita sudah diperbolehkan untuk pulang. Baik Bu, kalau begitu saya dan istri saya izin berkemas untuk pulang. Makasih ya Bu. Baik Pak, Bu. Bu Bidan, kami izin pulang ya Bu. Jadi kesimpulan dari role play tersebut yaitu bidan Sasita menunjukkan bahwa beliau sudah melaksanakan etik legal dan keselamatan pasien, yaitu mampu bertanggung jawab, memiliki sifat terbuka, jujur, amanah, dan yang paling penting yaitu mengutamakan keselamatan klien.